Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Marini Amalia. Kita kali ini akan membahas tentang energi dan daya listrik. Baik, kita mulai ya dengan energi dan daya listrik. Materi tentang energi dan daya listrik ini sudah kalian dapatkan di SMP. Kita tinggal pengulangan dan pendalaman saja. Baik, kita mulai dari energi listrik. Kita tahu bahwa energi listrik itu dirumuskan dengan V kali I kali T, yaitu tegangan dikali dengan arus dan dikali dengan waktu. Di mana tegangan dikali arus itu bisa kita nyatakan juga dalam persamaan I kuadrat dikali R, sehingga untuk energi listrik itu bisa dirumuskan sebagai V kali I kali T atau I kuadrat R kali T atau V kuadrat per R dikali T. Dari ketiga persamaan energi listrik, kalian bisa gunakan salah satunya tergantung dari variabel mana yang diketahui dari soal. Nah, kemudian kalian ingat tentang tara kalor mekanik, yaitu angka kesetaraan antara energi mekanik dengan energi kalor. Di mana kita tahu bahwa energi itu adalah satuannya dalam joule. Maka tara kalor mekanik kalau kita hubungkan dengan satuan kalori, nilai 1 joule itu akan sama dengan 0,24 kalori. Atau sebaliknya 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Baik, ini tentang energi listrik. Kemudian tentang daya. Daya listrik adalah laju energi listrik yang dipindahkan atau bisa dikatakan sebagai energi listrik dalam tiap satuan waktunya. Sehingga daya listrik P itu dinyatakan sebagai W per T, energi dibagi dengan waktu. Kalau kita masukkan nilai energi yang sudah kita dapatkan tadi, maka nilai daya itu dinyatakan dengan persamaan V kali I atau I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Satuan daya listrik itu adalah watt. Ya. Nah, dalam perhitungan daya listrik yang digunakan dalam rumah tangga, dalam rumah kita sehari-hari, biasanya dinyatakan energi listrik itu dinyatakan dengan kWh atau kilowatt hours. Nah, satuan kWh ini, satuan energi listrik ini yang akan dikonversi dalam kita membayar tagihan rekening listrik. Ya. Nilai 1 kWh kalau kita konversi, di mana 1 kWh itu adalah 1 kilowatt dikali dalam 1 jam. Di mana 1 kilowatt itu adalah 1000 watt, 1 jam itu dikonversi dalam detik adalah 3600 detik, maka nilai 1 kWh itu sama dengan 3.600 watt second. Ya, sehingga 1 kWh nilainya akan sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Baik anak-anak, kita langsung ke latihan soalnya. Kuat arus listrik sebesar 2 ampere mengalir dalam konduktor yang hambatannya adalah 5 ohm dalam 5 menit. Hitunglah energi listrik, kemudian energi kalor yang timbul, dan daya listrik. Baik, kita mulai dari menghitung energi listrik. Kita tahu bahwa energi listrik tadi dirumuskan sebagai, kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama ada arus. I itu 2 ampere. Kemudian hambatannya 5 ohm. Dan waktu 5 menit. Nah, waktunya ini 5 menit kita jadikan dalam detik. Artinya 5 dikali dengan 60. Berarti ini sama dengan 300 detik. Dari 3 yang sudah kita ketahui, kita tinggal menghitung besar energi listrik. Ya. Pakai persamaan yang mana? Ada I, ada R, dan ada T. Maka persamaan apa yang kita gunakan? Yaitu persamaan I kuadrat R dikali T. Sehingga ini kita tinggal masukkan angkanya. 2 kuadrat dikali 5 dikali 300. Ini menjadi 4 kali 5 kali 300. Berapa ini? 4 kali 5, 20 dikali dengan 300, ketemunya adalah 6.000 joule. Ya. Jadi ini adalah energi listrik yang
timbul ya dari arus yang mengalir dalam rangkaian berhambatan selama kurun waktu tertentu. Baik, sampai di sini selanjutnya energi kalor yang timbul. B. Jadi energi kalornya ini berhubungan dengan kesetaraan antara energi dengan energi dalam satuan joule dengan energi dalam satuan kalor. Bahwa berarti energi kalornya 6.000 joule dikali dengan 0,24 kalori. Kalau ini kita hitung ketemunya adalah 1440 kalori. Jadi di sini kita mengubah energi dari satuan joule diubah menjadi satuan kalori. Oke. Mudah ya, kita tinggal mengubah satuannya saja. Kemudian yang berikutnya adalah daya yang timbul. Daya yang timbul. Daya. Tadi persamaan kita yang diketahui adalah I dan R. Sehingga untuk menghitung daya kita tinggal I kuadrat dikali dengan R. 2 kuadrat dikali dengan R-nya adalah 5. Berarti ini 4 dikali 5. Daya yang timbul adalah 20 watt. Baik Ananda, ternyata mudah ya. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Yang kedua, kita menghitung ya berapakah pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Tentu saja dengan perhitungan sederhana saja, kita tidak menggunakan semua, kita ambil contoh. Jadi sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu. Ada 4 lampu masing-masing 50 watt. Dinyalakan selama 10 jam per hari. Kemudian ada televisi 100 watt dinyalakan 12 jam per hari. Kemudian ada pompa air dengan 125 watt dinyalakan 2 jam per hari. Nah, jika diketahui harga yang harus dibayar tiap 1 kWh energi listrik adalah Rp500, maka hitung rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama 1 bulan. Jika kita anggap 1 bulan itu 30 hari. Nah, kita masing-masing identifikasi dulu. Yang pertama adalah lampu. Lampu ini ada 4. Berarti 4 lampu dikali 50 watt dinyalakan dalam 10 jam. Ya. Berarti ini akan sama dengan berapa? 4 dikali 50 dikali dengan 10. 2000. Ini 2000 watt hour. Kemudian TV, ada TV ya. TV ini 100 watt, ada 1 TV. 100 watt dinyalakan 12 jam per hari. Berarti ini jadi 1200 watt hour. Kemudian ada lagi pompa. Pompanya 125 watt dinyalakan 2 jam selama sehari. Ini akan sama dengan 250 watt hour. Nah, dari sini total yang digunakan per hari itu kita jumlahkan semua. 2000 ditambah 1200 ditambah dengan 250 ini menjadi 3450 watt hour. Ini per hari ya. Jadi 1 hari penggunaannya adalah 3450. Oke, kita next ya. Jadi tadi dalam 1 hari penggunaan kita adalah 3450 watt hour. Atau kalau kita nyatakan dalam kWh ini adalah 3,45 kilowatt hour. Ini dalam 1 hari. Lalu bagaimana dalam 1 bulan? Berarti kalau dalam 1 bulan
3,45 kilowatt hour dikali dengan berapa hari tadi? Dalam 1 bulan 30 hari. Kemudian pembayarannya adalah per 1 kWh adalah Rp500, ya kita tinggal kali dengan Rp500. Sehingga ini dalam 1 bulan yang kita bayarkan adalah sebesar Rp51.750. Nah, ini adalah biaya listrik yang kalian keluarkan jika kalian menggunakan 4 lampu, 1 televisi, dan 1 pompa air yang digunakan seperti dalam soal tadi. Nah, bagaimana kalau lebih jelas? Pembayarannya juga akan lebih banyak. Maka dari itu Ananda, kalau kalian sudah bisa menghitung rekening listrik yang kira-kira kalian gunakan dalam 1 bulan di rumah kalian, kalian bisa berpikir untuk mengefisiensi listrik. Sehingga marilah kita semua bisa menghemat listrik sehingga pembayaran kita juga lebih hemat. Selain itu kita akan juga bisa kita juga berkontribusi dalam mengirit atau menghemat sumber daya energi yang dikeluarkan. Gitu ya. Baik Ananda, alhamdulillah mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa membuat kesadaran kalian untuk bisa menghemat energi mulai dari sekarang. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.